Tangan kanan Lagapunta mulai terlihat menggepal, tangan kirinya ia buka menekuk di depan dada, kaki kirinya ia geser ke depan lalu menekuk dan kaki kanan diluruskan membentuk kuda-kuda. Suaranya mulai keluar dengan lantang, "Wahai waswasul honas, aku akan memaksamu untuk membuka tabir siapa dirimu sebenarnya." Pisau Jalak yang melihat kuda-kuda yang dilakukan oleh Lagapunta mulai bersiap menghadapinya. Di dalam hati Pisau Jalak mulai berkata, "Celaka. Sepertinya Mas Lagapunta akan menggunakan jurus 12 langkah syahadat untuk menangkapku." Beberapa detik selanjutnya Lagapunta bergerak cepat mendekati Pisau Jalak dengan sebuah gerak langkah yang unik. Sebelum Lagapunta mencapai Pisau Jalak, sebuah tendangan letter, yakni sebuah tendangan menyamping dengan telapak kaki sebagai penghantam utamanya ditendangkan oleh Pisau Jalak dengan kekuatan 3 langkah. Gerakan cepat itu membuat Lagapunta mengurungkan niatnya untuk mencengkeram leher Pisau Jalak. Ia menghindarinya dengan gerakan berputar ke samping kanan, lalu dengan cepat. Kakinya menghentakkan tanah di bawahnya sehingga 3 buah kerikil terpental ke udara. Dalam keadaan berputar itulah tangan kanan Lagapunta menangkap 2 batu kerikil dan tangan kirinya menangkap 1 batu kerikil. Langkah Lagapunta meliuk indah, walau jarak dirinya masih sekitar 3 meter dari Pisau Jalak. Lagapunta segera menjentikan 2 kerikil di jarinya itu ke arah Pisau Jalak. Selentik kilat kembali Lagapunta lakukan. Pisau Jalak yang sudah dalam keadaan siap bersalto, terpaksa harus mengurungkan niatnya demi menghindari serangan dahsyat tersebut. Namun saat tubuhnya baru saja mapan menginjak tanah, sebuah kerikil dari jentikan tangan kiri Lagapunta meluncur cepat ke arah kepala Pisau Jalak. Dengan sigap Pisau Jalak menyilangkan kedua tangannya untuk membentuk tameng pelindung di depan wajahnya. Batu kerikil itu menghantam keras punggung lengan tangan kanannya. Mata tajam Pisau Jalak terlihat mengawasi Lagapunta di depannya. Sesaat ia melirik lengan jubah di bagian tangannya terlihat sobek. Lagi-lagi ia merasakan ada rasa perih di punggung tangan kanannya. Terasa mulai basah, Pisau Jalak yakin, itu adalah darah miliknya yang mulai keluar dari luka robek akibat benturan dengan kerikil yang melesat cepat didorong dengan kedahsyatan ajian selentik kilat milik Lagapunta. Sejurus berikutnya Lagapunta maju menyerang Pisau Jalak. Dalam keadaan yang berdekatan, capit wajah milik Lagapunta mencengkeram pundak Pisau Jalak. Namun lagi-lagi tubuh Pisau Jalak seperti menjadi licin laksana belut, pertarungan keduanya semakin seru. Decak kagum tak terasa keluar dari bibir Sangkan Harak yang sedang mengintip dari kejauhan dengan menggunakan teropongnya. Betapa hebatnya mereka berdua, tak sia-sia aku datang jauh-jauh hanya untuk bisa menonton adegan yang sangat mendebarkan ini. Desisnya tanpa sadar. Pisau Jalak tak ingin memperpanjang waktu karena ia mulai memperhitungkan banyak warga pondok yang mulai berdatangan. Gerakannya berhasil menekan langkah Lagapunta sehingga posisi punggungnya mulai merapat ke sebuah pohon besar di sisi samping jalan. Tangan perkasanya segera ia tinjukan ke arah kepala Lagapunta. Namun hati Pisau Jalak menjadi tersentak kaget yang luar biasa besarnya. Ini disebabkan, Lagapunta yang ia jadikan sasaran bukannya mengelak, Lagapunta justru memejamkan matanya. Menanti pukulan tersebut. Sekitar 1 jengkal lagi tinju Pisau Jalak akan mencapai wajah Lagapunta yang masih terlihat tidak berniat menangkis atau mengelak dari serangannya. Secepat kilat Pisau Jalak membelokkan pukulannya ke arah pohon yang ada di belakang kanan Lagapunta. Kerak, tinju itu akhirnya membuat sisi pohon menjadi retak. Pisau Jalak memandang Lagapunta sambil membentak, "Sungguh bodoh." Mendapat makian itu, Lagapunta tetap saja memejamkan matanya. Bibirnya justru terlihat tersenyum. Masih dalam keadaan mata yang tertutup itu, bibir Lagapunta mulai mengeluarkan kalimat, "Tak akan bergeser pasir di pantai tanpa kehendak Allah, bukan begitu adik Pisau Jalak?" Mendengar perkataan itu, Pisau Jalak menjadi sangat terkejut. Ia berpikir bagaimana mungkin kakak seperguruannya bisa mengenalinya sedemikian cepat. Untuk menutupi kegugupannya, bentakan keras kembali ia ucapkan, "Apa maksudmu? Heh?" Lagapunta mulai membuka matanya kembali sembari menghadap Pisau Jalak. Tatapan wajahnya sedikit memerah menahan haru. "Sedari semula aku terjebak dalam sebuah kebingungan. Kenapa engkau bisa menahan selentik kilatku, capit wajahku, bahkan jurus 12 langkah syahadat milikku? Hanya 2 orang saja yang mengenaliku. Kalau bukan Rala Juntai, maka pastilah engkau adalah Pisau Jalak." Tak aku sangka. Ternyata engkau secara diam-diam sudah mempelajari ajian belut putih tanpa sepengetahuanku, ucapnya tegas. Sasongko yang berada di pinggiran tempat kejadian tersebut, tiba-tiba berteriak, "Benar Pak Ustadz, dia itu Pisau Jalak."
Iblis pembunuh yang kejam. Mendengar ucapan Sasongko, pisau jalak menjadi geram dan membentak Sasongko. Diamlah engkau calon jenazah. Bentakan pisau jalak itu membuat Sasongko menjadi sangat pucat. Benar-benar laksana jenazah. Sementara itu beberapa santri bayan pondok pesantren Tarbiyatul Atfal mulai mendekati guru mereka. Ya? Bayan-bayan pondok merupakan santri terpilih yang jelas-jelas memiliki kemampuan olah kanuragan dan juga kemampuan batiniah yang mumpuni. Laga Punta, sang guru mereka segera berkata, "Mundurlah kalian semua, orang berjubah hitam itu bukanlah tandingan kalian semua. Serahkan saja padaku," ucapnya tegas. "Tapi guru," jawab mereka hampir bersamaan. Laga Punta segera mengisyaratkan untuk segera menyingkir dengan menggunakan dua jemari tangan kanannya. Lalu terlihat para bayan santri mulai menunduk dan menyingkir ke pinggir jalan sembari mengawasi dan berjaga-jaga. Tiba-tiba pisau jalak terlihat mengambil sesuatu dari balik jubahnya. Mata Laga Punta sempat terbuka lebar. Matanya berubah menajam manakala melihat sesuatu yang berada di tangan pisau jalak. Adik seperguruannya itu sudah menggenggam sebuah badik yang indah. Yaitulah badik candi kula warisan dari guru mereka. Entah kenapa tiba-tiba dada Laga Punta menjadi sesak menahan amarah. Bentakannya pun segera menggelegar, "Pisau jalak! Beraninya engkau menjadikan badik pemberian guru itu sebagai sarana untuk memuaskan keangkaramurkaan dan nafsu biadabmu. Aku bersumpah akan menangkapmu dan mengembalikanmu ke dalam penjara, agar engkau menyadari kekeliruanmu." Pisau jalak tetap saja berdiri kokoh, sembari menajamkan matanya, hatinya menangis lirih. "Mas Laga Punta, maafkan aku hanya ingin menggertakmu saja, agar engkau menyudahi pertempuran kita ini. Biarlah aku selesaikan dulu perjalanan takdirku ini. Maafkan aku Mas Laga." Perlahan pisau jalak membuka kedua matanya seraya berkata, "Mas Laga Punta, aku minta panjenengan pergi dari tempat ini. Aku tidak menginginkan badik ini harus dibasahi oleh darahmu." Jantung Laga Punta seakan berhenti mendengar perkataan yang halus namun menusuk hatinya itu. Sekilas di dalam benaknya terlintas kisah saudara jiwa sepeminuman air wudhu yang tertelan, di mana mereka semua adalah murid-murid dari guru Syajaratul Yakin. Laga Punta menarik napasnya perlahan, ia menyadari betapa sulit perjuangan yang akan ia lakukan. Menangkap pisau jalak yang bersenjatakan badik candi kula yang ampuh dan beraura dahsyat, niatnya kembali ia bulatkan demi menyadarkan adik seperguruannya. Laga Punta takut pisau jalak terjebak jauh dalam kesesatan. Hatinya mulai ia selaraskan dengan napas yang membentuk irama zikir batin. Bagaimanapun besi dalam badik itu ada sebagian haku. Kaki kanan Laga Punta dimajukan satu langkah dan ditekuk membentuk kuda-kuda. Ia mempersiapkan jurus 12 langkah syahadat untuk menghindari serangan pisau jalak yang mungkin saja terjadi sewaktu-waktu. Konsentrasi ilmu Fata Morgana mulai ia cadangkan untuk menghadapi adik seperguruannya itu. "Baiklah pisau jalak. Menyesal aku tak menangkapmu saat kau bakar gubuk guru beberapa tahun yang lalu," ucapnya tegas. Pisau jalak memejamkan matanya menangis pilu mendengar kalimat yang sebenarnya tak pantas diucapkan oleh kakak seperguruannya yang sangat ia hormati dan kagumi. Pisau jalak memiliki alasan tersendiri yang ia yakini sebagai langkah tepat menjaga kemurnian pondok sang guru. Siapa sangka, melalui kata-kata itulah, akhirnya memicu cakra tiga rasa dalam hatinya mulai hadir. Perlahan pisau jalak mulai mencabut badik tersebut dari dalam warangkanya. Tampak cahaya kuning keemasan berbias warna merah dan hijau mulai membuat semua mata yang berada di sana menjadi kagum dan terpesona. Tidak berbeda dengan Sangkan Harak yang terus memperhatikan jalannya pertarungan dua saudara seperguruan itu. Kerak. Tiba-tiba badik candi kula terbelah menjadi tiga dan melengkung membentuk lingkaran. Suasana di sekitar area tersebut tiba-tiba menjadi hening, mengisyaratkan bahwa angin pun ikut tegang menantikan kisah yang akan terjadi apabila badik candi kula telah bermetamorfose menjadi sebuah senjata berbentuk cakra. Mata Laga Punta terlihat menyipit, keningnya berkerut, hatinya berdebar dan berbisik lirih. "Pisau jalak, rupanya engkau sudah bisa membuka tabir kemampuan tersembunyi dari badik candi kula pemberian guru." Kaki kanan Laga Punta semakin kokoh membentuk kuda-kuda. Ia mulai mencium aroma bahaya-bahaya yang sedang datang berkumpul mendekati area tersebut. Hatinya sedang menebak-nebak apa yang akan dilakukan oleh adik seperguruannya itu selanjutnya. Pisau jalak mulai melangkah mundur untuk mengatur jarak. Lalu ia membentak Laga Punta, "Mas Laga Punta,
Jangan salahkan aku bila aku melukai panjenengan, aku sudah memperingatkan ini sebelumnya, tetapi akan aku beri satu peringatan terakhir, mundurlah dan menyingkir dari hadapanku. Bentakan pisau jalak yang berat dan sangar itu, justru dibalas dengan senyuman ringan Lagapunta. Pisau jalak, tak aku sangka. Engkau kini sudah pandai dalam menakut-nakuti manusia. Hehehe, apakah engkau lupa bahwa bagaimanapun aku adalah murid tertua guru Syajaratul Yakin? Besi dalam badi itu pun ada sebagian yang menjadi hakku. Apa engkau lupa palu besi berwarna kuning keemasan, wahai pisau jalak? Pisau jalak tersentak mendengar jawaban Lagapunta. Ya, memang ia akui bahwa Lagapunta adalah murid yang terunggul di antara 3 murid Syajaratul Yakin. Tetapi saat ini Badik Candikula yang ia genggam memiliki keampuhannya tidak bisa ia jadikan sebuah spekulasi belaka. Di dalam hati pisau jalak tetap saja ada rasa takut jika kakak seperguruannya itu akan terluka atau bisa saja menyebabkan kematian. Sementara di dalam hati Lagapunta justru terbersit kalimat takut apabila pisau jalak adik seperguruannya itu tersesat. Ayo pisau jalak. Tunjukkan mainan anak kecil yang engkau pegang itu kepadaku, bentak Lagapunta.